kita sekarang ini pada posisi yang tidak mudah, pada posisi yang tidak gampang, pada posisi yang sulit. Itu terjadi baik untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Semuanya keadaannya karena pandemi ini menjadi sulit, termasuk negara. Pemirsa, Anda masih bersama saya di Prime Show with Ira Kusno. Indonesia memiliki pengalaman bangkit dari jurang resesi berkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun mampukah UMKM bertahan di tengah rendahnya daya beli masyarakat saat ini di saat pandemi? Saya telah bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Selamat malam Mas Teten. Selamat malam, Ira. Iya, Mas Menteri ini jadi kalau kita lihat 98 ini situasinya berbeda ya Mas dengan saat ini. Ini UMKM semuanya juga terkena dampak betul ya Mas? Ya betul, karena 98 kan ekonomi dunia tidak mengalami krisis. Oke. Saat ini kan semua dunia kan mengalami krisis. Jadi memang permintaan dunia menurun. Ya, dengan situasi seperti saat ini, Mas Teten, apakah ada jenis UMKM tertentu yang diprioritaskan untuk dibantu pemerintah? Ya, sebenarnya pemerintah sekarang melihat bahwa pemulihan ekonomi nasional itu mau tidak mau harus dilakukan pemulihan terhadap koperasi dan UMKM. Kenapa? Karena memang 99% pelaku usaha di Indonesia ini adalah UMKM. Oke, Mas Teten, saya potong di sana. Yang saya tanyakan adalah apakah ada jenis usaha tertentu yang menjadi prioritas untuk diberi bantuan karena jenis usaha ini jelas masih bisa bertahan dan menghasilkan cukup produktif di tengah pandemi. Ya, seperti halnya rekomendasi McKinsey ya, memang kalau yang sudah tidak bisa bertahan, kita dorong mereka masuk ke program bantuan sosial. Nah, yang masih bisa bertahan, ya kita memberikan program bantuan restrukturisasi pinjaman dan modal kerja baru. Oke, terutama ini di bidang apa saja, Mas? Terutama yang saat ini saya kira sedang permintaan yang sedang growing. Ya, kita tahu di tengah menurunnya pendapatan masyarakat, ya daya beli masyarakat. Sekarang kan konsumsi prioritas orang untuk kebutuhan pokok. Karena minuman, pemeliharaan kesehatan diri, ya. Nah, sekarang dalam situasi seperti ini, ya ini yang kita harus support. Jadi misalnya suplai kebutuhan bahan makanan, minuman itu di sektor pangan misalnya, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, ya. Ini saya kira layak untuk diberikan dukungan. Ya, oke. Mas Teten, ini memang ada bantuan yang telah diberikan begitu ya, beberapa macam kepada para pelaku UMKM. Saya bacakan dulu ini untuk pemirsa, guna mempertahankan UMKM untuk tetap menggeliat. Pemerintah telah memberikan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah kepada 9,1 juta pelaku UMKM pada 23 September lalu. Alokasi anggaran adalah sebesar 22 triliun rupiah, sekitar 22 triliun, namun belum terserap sepenuhnya. Ini bisa kita simak sama-sama, ada grafisnya. Oke, jadi ada 9,1 juta UMKM dengan dana bantuan sekitar 22 triliun rupiah. Mas Teten, ini kan belum sepenuhnya terserap begitu ya sampai saat ini. Sekitar 70-80% begitu, kendalanya apa ya Mas? Ya memang ini targetnya kan sampai bulan September. Ya, sebenarnya update data yang terbaru minggu ini saya kira bisa 100%. Ya. Kendala memang saya kira masalah data, tapi ini relatif cepat. Ini kan program ini baru di launching pertengahan Agustus. Ya, jadi ini hanya memerlukan sekitar 1,5 bulan. Jadi penyerapan sudah
maksimum. Oke, kalaupun misalnya tadi Mas Teten mengatakan bahwa ini cukup cepat karena baru di-launch Agustus begitu ya, di sisi yang lain apakah kemudian orang boleh bertanya, tadi ada kendala data tapi ternyata serapannya sudah lumayan, jangan-jangan ini tidak ada supervisi yang cukup gitu Mas untuk penerimanya? Kalau mengenai itu saya kira kita sudah membuat satu regulasi yang cukup ketat, di mana penerima ini adalah usaha mikro yang belum menerima pinjaman dari bank. Ya, kami bekerjasama dengan BPKP, juga nanti kami juga data dari daerah, dari koperasi, dari DPR, termasuk dari Himbara. Sumber data kami ambil dari semua data-data tadi, terus kami cleansing di BPKP, cleansing di OJK untuk memastikan bahwa mereka belum pernah menerima pinjaman. Lalu SIKP keuangan. Nah, nanti di tingkat pelaksana, bank penyalur, BRI sama BNI akan melakukan pengecekan ulang. Oke, apakah mereka punya usaha. Oke, jadi validasinya berlapis begitu ya Mas. Ini katanya memang akan ada yang gelombang kedua begitu, sekitar 3 juta UMKM lagi. Betul Mas, akan digelontorkan lagi? Ya, betul. Karena sebenarnya usaha mikro yang belum bankable itu kan estimasi kami lebih dari 20 juta. Dan ini kita baru 9,1 juta, masih banyak permintaan dari daerah-daerah. Di data kami juga sebenarnya sudah ada sekitar 21 juta data, dan ini memang Pak Presiden sudah meminta untuk ada penambahan menjadi 12 juta. Oke, Mas Teten, ini sifatnya bantuan, artinya tidak bantuan lunak harus dikembalikan atau bagaimana? Tidak, ini hibah modal kerja, bukan pinjaman yang tidak harus dicicil. Ini betul-betul memperkuat modal kerja bagi usaha mikro yang kemarin saya kira banyak tergerus modal mereka untuk keperluan konsumsi keluarga. Nah, sekarang kalau misalnya di antara pemirsa nih ada yang ingin dapat bantuan hibah itu, Mas Teten, ini bagaimana ya prosedurnya? Ya, jadi prosedurnya bisa diajukan oleh kepala-kepala dinas, koperasi dan UMKM di kabupaten kota atau provinsi. Nah, saya kira yang paling mudah lewat kementerian, lewat daerah. Oke, baik. Kang Teten, Mas Teten, nanti saya akan kembali kepada Anda, tetapi ini saya mau menyampaikan dulu kepada pemirsa, di tengah resesi akibat pandemi saat ini, yang memaksa pelaku usaha untuk mampu berinovasi dan kreatif memasarkan produknya, ada pelaku UMKM di Klaten, Jawa Tengah yang sudah melakukan hal tersebut. Dan ada reporter iNews Anissa Rizkia di sana. Anissa. Ya, Ira dan juga pemirsa, tentu saja di tengah pandemi COVID-19 ini memang para penggeliat UMKM ini dituntut untuk berpikir kreatif dan juga inovatif tentunya. Salah satunya UMKM yang ada di Klaten ini memang melakukan promosi dengan hal yang unik, yakni promosi online dengan menggunakan live Instagram. Ini sedang berlangsung pemirsa. Nah, untuk mengetahui promosi apa saja yang dilakukan dan apakah mereka juga terdampak di masa pandemi COVID-19 ini, bersama saya. Halo, selamat malam Mbak Vira. Selamat malam Mbak Anissa. Bisa dijelaskan Mbak ide awal Mbak nih untuk melakukan promosi saat ini di tengah pandemi seperti apa sih Mbak? Iya, kemarin kan di pas pandemi corona otomatis semua penjualan menurun ya. Cuma kita harus kreatif Mbak Anissa. Jadi kita harus kreatif gimana caranya agar penjualan itu tetap on ya. Jadi kita kemarin pakai salah satunya pakai live di Instagram dengan host-host yang punya karakter masing-masing, yang unik gitu ya. Terus yang paling keren di sini karena produk kita itu kualitasnya bagus dan harganya terjangkau. Mungkin ada sistem yang berbeda gitu Mbak, yang dilakukan dengan online shop lain kan juga mengadakan live di Instagram juga nih, apa yang paling berbedanya? Yang paling beda kita menyelingi hiburan-hiburan Mbak, sama kita ada giveaway, terus kita menyelingi hiburan, terus di sini itu selalu rebutan asiknya gitu. Jadi di sini selalu rebutan. Jadi para pemirsa di sini selalu pengen dapat gitu. Dan
Kalau boleh tahu nih Mbak, di masa pandemi dan juga di masa pandemi ini dan sebelumnya Mbak, ada perbedaan yang signifikan nggak sih Mbak dari mulai omset dan juga promosi yang dilakukan digencarkan saat ini? Tentunya ada, yang dari kemarin kita penurun yang sampai 90%, setelah kita live malah semakin meningkat dari sebelum corona. Iya. Justru malah pandemi ini membawa berkah ya untuk UMKM Mbak? Iya benar, UMKM di sekarang Klaten terutama ya, jadi kita membantu mereka menggerakkan UMKM. Jadi ketika kita jualan di sini, mereka jadi ikut masih terus bisa produksi. Dimana ketika yang lainnya sudah nggak bisa order gitu ke pengrajin, kita masih bisa ngasih orderan ke beberapa pengrajin di sini. Baik, gitu. Mbak Fira, terima kasih sekali. Tentunya penjelasan tadi itu menginspirasi sekali buat para penggeliat UMKM lainnya dan bisa langsung dipraktekkan nih Mbak, lagi promosi di live Instagram kan. Nah nih. Halo kakak-kakak semua, jumpa lagi dengan Fira dan tim BRB yang lagi komplit ini. Halo. Iya, seru banget pokoknya di sini seru ya, iya kan? Tuh, yang mau bajunya Fira yang keren ini secakep ini boleh PO sayangku, sebutin LD-nya, bisa WhatsApp ke Fira atau bajunya Mbak Madul yang kece ini tuh juga boleh. tenun ya sayangku tuh pecinta ungu biasanya siapa ini Kak Alfia Doda, Kak Dian Hadi Ini dan Kak salah Francisca satu bos kita yang Dutu. seru ya. Ini LD-nya ada macam-macam sayangku, ada LD yang kecil dan juga yang besar, ada yang 102, 104 sampai 106 tuh. Baik itu tadi semoga menginspirasi tentunya bagi para pemilik UMKM di luar sana. Terima kasih sekali Mbak Fira dan juga tim. Selamat berbelanja bagi para followers dan juga pemirsa. Silahkan langsung order, monggo. Demikianlah laporan sementara dari Klaten. Kembali kepada Ira di studio. Ya, Anissa Rizkia, terima kasih. Mas Teten, saya kembali kepada Anda ini, Mas Menteri. Jadi kalau dilihat ini kan memang macam-macam inovasi dari orang yang memang punya kreativitas begitu ya. Tapi kan banyak orang tidak sekreatif itu, Mas Teten. Artinya walaupun dapat bantuan tambahan modal 2,4 juta, tapi kalau nggak ditambah dengan pelatihan pemasaran, rasanya nanti uang itu bisa nggak jadi barang apapun gitu. Gimana Mas Teten ini? Sebenarnya tidak begitu ya. Kalau kita lihat 98% UMKM di Indonesia itu kategorinya usaha mikro. Usaha mikro itu lebih tepat sebenarnya dikatakan sebagai ekonomi subsisten. Mereka itu sebenarnya tidak perlu pendampingan yang terlalu tinggi untuk mengembangkan usahanya, karena memang usahanya skala kecil. Yang dibutuhkan sebenarnya bagi mereka adalah modal kerja yang murah dan mudah, ya, supaya mereka tetap bisa usaha, bisa menyekolahkan anak, biaya itu. Memang ada sebagian kecil yang memang bisa kita kembangkan untuk naik kelas. Nah ini yang kira butuh pendampingan yang lebih tinggi. Tapi sebagian besar saya kira tidak hanya butuh mungkin literasi keuangan. Okay. Mereka jualannya di sekitar tetangga kok, nggak perlu pemasaran, strategi pemasaran. Oke, Mas Teten, kalau itu soal pengusaha mikro gitu ya, tapi kan yang di bawah Mas Teten ini ada UMKM gitu. Jadi artinya ada yang memang secara level dia juga membutuhkan yang lebih canggih gitu dari sekedar bantuan dari pemerintah gitu. Apakah kemudian ada pendampingan pelatihan Mas, terutama soal pemasaran begitu kepada mereka yang levelnya ini adalah menengah? Oh, bahkan mungkin bukan hanya sekedar pelatihan yang temporer seperti itu. Ini kita sekarang menggunakan pendekatan inkubasi ya, untuk menyiapkan UMKM untuk ditumbuh kembangkan menjadi entrepreneur. Nah, kami juga selama pandemi COVID menyiapkan tim ahli untuk memberikan jasa konsultasi bagi UMKM untuk melakukan inovasi bisnis, inovasi produk, merespon perkembangan market baru. Okay. Kita tahu pasca pandemik misalnya kan, orang sekarang lebih senang belanja di online. Orang juga senang sekarang belanja yang memang standar kesehatannya tinggi. Oke, ya
Kalau dengan situasi saat ini otomatis kan memang platform online itu menjadi salah satu yang tidak harus dilakukan. Sementara Mas Teten sendiri waktu itu mengatakan bahwa ada target untuk mendapatkan jumlah UMKM yang memang menggunakan platform online ini. Bagaimana caranya Mas supaya memang target orang yang menggunakan platform online supaya mereka produknya bisa lebih dilihat orang, dibeli, itu bisa tercapai dengan situasi bahwa ada yang masih gagap teknologi? Ya, sekarang target kita memang 10 juta ya, sampai akhir tahun. Saat ini saya kira sudah 9,4 juta yang sudah onboarding di platform kita. Dari awalnya 8 juta. Ya, atau 13% UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem kita. Jadi saya kira tercapai. Kami kerjasama dengan platform digital melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, walaupun memang dari pengalaman pelatihan-pelatihan kita dengan teman-teman platform digital, itu tidak semua UMKM memang bisa jualan di online karena kapasitas produksi mereka terbatas. Ya, juga SDM mereka, dan ini saya kira perlu kerjasama dengan reseller. Ya. Nah, ini yang mungkin kita sedang kembangkan. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Teten, Mas Duki. Ini Menteri UMKM dan Koperasi sudah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Selamat malam Mas, salam sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Terutama untuk Anda yang ingin tahu bagaimana cara mengatur keuangan pada saat pandemi dan Indonesia di jurang resesi. Tetaplah bersama kami.